perkenalkan, saya Gracia dari SPD, Kepala SD Advent Merauke. Sekolah kami SD Advent Merauke berada di Kabupaten Merauke, di Kota Merauke, tapi kami berada di daerah pinggiran. Dan 95% peserta didik kami adalah putra daerah dengan berbagai macam kendala yang kami hadapi. Kendala yang kami hadapi yang pertama adalah kurangnya kehadiran siswa di sekolah. Ada banyak hal yang sudah solusi-solusi yang sudah kami buat, yaitu dengan kegiatan-kegiatan maupun dengan sekolah yang kami usahakan untuk ramah anak. Ya, contoh di dalam kelas kami buat dekorasi-dekorasi agar anak bisa betah di dalam kelas. Yang sudah kami laksanakan di sekolah kami adalah yang pertama, ada worship pagi dan worship siang untuk guru-guru. Kemudian guru-guru juga yang tiket diwajibkan untuk datang pada 6:30. Kemudian ibadah worship pagi kami dilaksanakan pada jam 6:45. Kemudian dilanjutkan dengan doa 777, yaitu tepat pada jam 7 kami akan mengadakan doa bersama guru dan staf beserta dengan peserta didik. Itu dilaksanakan setiap hari sekolah pada jam 7.77. Kemudian kegiatan praktik baik selanjutnya yang sudah kami budayakan atau budaya sekolah adalah acara chapel, yaitu ibadah bersama dari kelas 1 sampai kelas 6. Nah, di dalam ibadah ini kami juga melatih anak-anak yang mengambil bagian mulai dari kelas 1 sampai kelas 6 dijadwalkan. Sehingga dari kelas 1 mereka sudah dilatih untuk bagaimana memimpin ibadah. Kemudian untuk budaya sekolah juga yang kami laksanakan rutin setiap bulan adalah yang kami namakan dengan ibadah sahabat pendidikan, di mana anak-anak kami latih mereka untuk fragmen ataupun ada storytelling, ya, cerita Alkitab dalam bahasa Inggris, kemudian ayat-ayat Alkitab dalam bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia, lagu-lagu dalam bahasa Indonesia maupun dalam bahasa Inggris. Kemudian kami pentaskan di ibadah ini, di mana ibadah ini sebagai yayasan penopang dari Gereja Masyarakat hari ke-7, kami akan berkumpul semuanya di sekolah dan kami mengadakan ibadah sambil anak-anak mentaskan acaranya. Dan semua persembahan atau derma yang dikumpulkan pada ibadah itu semuanya akan disumbangkan ke sekolah. Itu rutin dilakukan. Kemudian praktik baik atau budaya sekolah selanjutnya adalah apa yang kami namakan sebagai Week of Prayer atau pekan doa yang biasa rutin diadakan 3 bulan sekali sampai 6 bulan sekali, dan itu rutin untuk dilakukan. Jadi itu kegiatan-kegiatan atau praktik baik yang sudah kami lakukan di sekolah. Di samping itu juga kami setiap bulannya ada tema per bulan buat dalam bentuk baliho, dan nanti di sana contoh kalau umpama dalam bulan itu temanya tentang kesopanan, maka pada bulan itu kami lebih fokus kepada bagaimana mengajarkan anak-anak tentang kesopanan. Dan untuk bulan Desember ini tema kami adalah tentang kesetiaan. Jadi selama bulan Desember ini kami melatih anak-anak tentang kesetiaan. Itu praktik-praktik baik yang sudah kami laksanakan sejak sekolah ini berdiri dari tahun 2028 di Kabupaten Merauke. Kemudian ada banyak kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler yang kami buat untuk menarik minat anak untuk datang ke sekolah. Dan yang kami dapatkan ada peningkatan kemajuan atau kehadiran jumlah siswa di sekolah, ada peningkatan. Namun kemudian ketika kami menjadi sekolah penggerak, ada kegiatan P5 yang kami laksanakan, dan saya dengan guru-guru berdiskusi untuk melaksanakan kegiatan P5 ini. Dan sesuai dengan keputusannya, kami akan melaksanakan P5, yaitu penanaman sawi mulai dari membersihkan lahan, kemudian penanaman, pemeliharaan, dan panen. Nah, dan semua ini dikerjakan oleh siswa, namun kami juga berkolaborasi dengan orang tua siswa ataupun dari yayasan yang kebetulan juga beliau adalah mantan Kepala Dinas Pertanian, ya, beliau sarjana pertanian, sehingga beliau mendampingi dan juga guru pendamping mendampingi anak-anak untuk proyek ini. Dan puji Tuhan proyek ini berhasil dengan baik, dan bahkan kami menjualnya sampai ke Jayapura, ya, untuk hasil dari produk penanaman sawi ini. Namun mungkin satu hal yang kami sampaikan di sini bahwa tujuan utama dari proyek P5 ini bukan hanya hasil produknya,
tetapi lebih kepada proses yang terjadi terhadap anak-anak. Awalnya yang kami ingin ada peningkatan hanya berfokus kepada kehadiran siswa, tapi ternyata dengan kegiatan P5 ini bukan hanya jumlah siswa yang hadir ke sekolah semakin meningkat, tetapi ternyata para siswa ini mereka bertanggung jawab, mereka disiplin, dan mereka rajin. Dan mungkin selama ini ya kami dari guru-guru dalam tanda kutip, kami selalu beranggapan bahwa anak-anak yang ada di sekolah kami itu adalah anak-anak yang tidak bisa, mungkin sebagian kita judge mereka adalah anak-anak yang malas dan tidak bertanggung jawab. Tapi ketika mereka mengikuti kegiatan P5, ternyata anak-anak ini mereka bisa, mereka bertanggung jawab, dan mereka disiplin. Pelajaran mungkin buat kita ketika kita melihat kondisi dari anak-anak, jangan segera menjudge mereka, tapi mari kita cari solusi, cari cara bagaimana agar supaya minat bakat dari anak-anak ini bisa kelihatan dan bahkan bisa dikembangkan. Salam, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Hasna Yunita Sampalu. Saya guru SD Advent Merauke. Saat ini saya mengajar di kelas 4 fase B. Pada saat ini saya ingin menyampaikan perasaan saya ketika saya memberikan pembelajaran profil pelajar Pancasila, terutama pada proyek P5 kepada siswa saya di kelas 4. Anak-anak saya berantusias, tetapi saya mengalami kendala ketika anak-anak saya tidak hadir. Pada saat adanya proyek P5 ini, anak-anak yang tingkat kehadirannya kurang, mereka sangat senang mengikuti pembelajaran P5 dan alhasil dengan adanya P5 ini merubah anak-anak didik saya ini menjadi lebih rajin, lebih bertanggung jawab apa yang mereka lakukan pada proyek ini. Dengan adanya proyek P5 ini saya sangat senang sekali. Saya sangat berinisiatif untuk membangun proyek-proyek berikutnya. Sekian dari saya, terima kasih. Isakot BK, Isakot Kai, satu hati, satu tujuan. Shalom, perkenalkan nama saya Antonia Barat Tenangjab, kelas 5 SD Advent Merauke. Saya merasa sangat senang mengikuti kegiatan P5 ini. Banyak hal yang saya dapat. Saya tahu bercocok tanam, saya menjadi rajin bekerja, saya bisa bertanggung jawab untuk pekerjaan yang diberikan oleh MEM. Karena kami bertanggung jawab untuk memelihara tanaman sawi yang sudah kami tanam, menjadi rajin ke sekolah karena saya sangat suka dengan kegiatan P5 ini. Wow, ternyata saya bisa ya. Isakot BK, Isakot Kai, satu hati, satu tujuan. Demikian berbagi praktik baik yang sudah kami lakukan di SD Advent Merauke. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Isakot Bekai, Isakot Kai, satu hati, satu tujuan.